Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam satu roh. Kita bersyukur sampai saat ini kita masih tetap setia untuk kita beribadah di rumah. Dan saya percaya itu tidak mengurangi kehadiran dan kebesaran Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang indah ini yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar setiap kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami seperti seorang murid yang tajam untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu sebagai alat-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah roh hikmat, pewahyuan yang daripada Engkau menjadi bagian kami, dan segala kemuliaan, segala pujian itu hanya bagi Tuhan saja. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, adapun yang menjadi tema dalam penyampaian firman Tuhan saat ini yaitu percaya yang benar. Terambil di dalam, mari kita buka sama-sama, di dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dan yang keenam. Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan segala jalanmu. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita melihat di situ ada 3 perintah daripada Tuhan, dan ayat yang terakhir situ ada janji Tuhan. Dikatakan yang pertama bahwa percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hatimu. Di situ tidak dikatakan, tidak dituliskan hanya percaya kepada Tuhan saja, tetapi di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Maksudnya kita percaya kepada Tuhan dengan seluruh seantero kehidupan kita. Jadi bukan hanya percaya di mulut saja, hanya percaya di bibir saja, tetapi ada satu sikap hati yang menyeluruh untuk memberi hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti cerita yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel pasal yang ketiga. Di situ mulai ayat yang ke-14, bagaimana di situ Raja Nebukadnezar dia membangun, dia mendirikan patung, dan semua orang tanpa terkecuali harus sujud menyembah kepada patung yang telah dibuatnya. Kalau melawan, kalau melanggar, maka orang-orang itu akan dihukum, akan dilemparkan, akan dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan mereka tidak mau untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Ketika Raja Nebukadnezar mendengar itu dan memanggil mereka dan ditanyakan, dan jelas di situ pada ayat yang ke-17, Daniel 3 ayat yang ke-17, di situ Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka menyatakan, jika Allah yang kami sembah, yang kami puja itu sanggup untuk melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi jikalau tidak, kami tetap tidak mau untuk menyembah patung yang Tuhan Rajaku dirikan itu. Alhasil apa? Apakah
Tuhan meluluhkan hati dari Nebukadnezar sehingga mereka tidak dihukum? Tidak Bapak Ibu, justru Raja Nebukadnezar dia semakin marah dan dia memerintahkan kepada orang-orang untuk memanaskan api itu 7 kali lebih panas daripada biasanya. Dan mereka bertiga diikat dan diangkat dan dilemparkan kepada perapian itu. Saking panasnya, orang yang mengangkat mereka juga itu mati terbakar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam perapian itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka hanya berjalan-jalan di dalam perapian itu. Dan di situ dikatakan bahwa bukan hanya mereka 3, tetapi di situ ada 4 orang. Dan orang yang keempat itu wujudnya seperti dewa. Itu adalah pertolongan yang daripada Tuhan. Dari peristiwa ini, Raja Nebukadnezar dan seluruh bangsa itu mereka menjadi percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apapun yang menjadi sikap kita, sikap percaya kita kepada Tuhan yang kita sembah dengan segenap hati, itu akan memberikan dampak, itu akan memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita untuk mereka juga sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa percaya itu bukan karena Tuhan sanggup untuk menyelesaikan serentetan masalah persoalan kita. Percaya itu bukan karena Tuhan sanggup untuk menolong kita. Percaya itu karena kita sudah menaruh harapan kita, kita menaruh kepercayaan kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita hidup dengan cara Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama tadi dalam perintah itu dikatakan percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa jangan bersandar menurut pengertianmu sendiri. Maksudnya jangan kita percaya menurut kita. Jangan kita percaya menurut maunya kita. Tapi kita percaya menurut Tuhan. Ya. Jangan kita percaya menurut akal pikiran kita sendiri. Tapi kita percaya menurut Tuhan. Bapak Ibu, saya diingatkan di dalam satu cerita di dalam Markus pasal yang ke-9, ya. Di situ dikatakan mulai ayat yang ke-14, ya, di situ dikatakan bahwa ada seorang anak yang mengalami bisu oleh karena dirasuk oleh roh jahat. Bagaimana Yesus menyembuhkan anak itu? Ceritanya bagaimana ayah daripada anak ini, dia membawa anaknya dengan harapan supaya anaknya ini memperoleh kesembuhan. Dia mendengar dari orang-orang bahwa Yesus bisa untuk menyembuhkan. Dikatakan dalam ayat yang ke-17 itu, maka berserulah ayah daripada anak itu, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Sebenarnya dalam perkataannya ini, ayah anak ini apa dia sudah percaya atau dia belum percaya? Sebenarnya ayah daripada anak ini dia belum percaya. Ya. Jelas itu dikatakan aku percaya. Ya, kata percayanya itu hanya karena dia tahu bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan orang yang mati dia bangkitkan. Dia hanya tahu Yesus itu hanya sebatas seperti orang pintar yang bisa untuk menyembuhkan. Karena itu dia membawa anaknya dengan harapan hanya bagaimana supaya anaknya itu memperoleh kesembuhan. Tapi dia tidak memberikan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jelas di situ dikatakan bahwa aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini disebut kalimat paradoks ekstrim. Karena apa?
Karena di dalam ayat itu ada dua kalimat yang berlawanan. Ya, dia katakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Sama halnya dengan aku baik, tolonglah aku yang tidak baik. Aku sabar, tolonglah aku yang tidak sabar ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan di sini bahwa merupakan kekejian di mata Tuhan, merupakan kekejian di mata Tuhan apabila kita datang apabila kita datang menyerahkan masalah kita, persoalan kita, tetapi kita tidak menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Seperti ayah daripada anak ini, dia hanya menginginkan, dia hanya merindukan ada kesembuhan kepada anaknya yang sakit bisu ini. Ya. Tetapi dia tidak menyerahkan seluruh kehidupannya. Ya, tetapi di situ dikatakan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya di situ ada satu sikap yang sungguh-sungguh. Saat itu dia berbalik 180 derajat. Dia yang tidak percaya saat itu benar-benar dia percaya menurut Tuhan. Bukan percaya menurut dia lagi. Bukan percaya karena kata orang. Bukan percaya karena kata si A. Tapi karena dia sungguh-sungguh dia percaya kepada Tuhan. Dia sadar bahwa dia yang dulu tidak percaya, saat itu dia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kesaksian dalam kehidupan keluarga kami. Anak kami 2 orang. Yang saya mau katakan di sini, anak kami yang pertama itu namanya Sekina, anak kami yang kedua namanya Jovanka. Jadi anak kami Sekina ini dari kecil kami selalu mengajarkan kepada dia, hidup itu karena percaya. Ya. Hidup itu bukan karena papa mampu, mama mampu untuk menyekolahkanmu, papa mampu, mama mampu untuk memberi kamu makan, bukan. Tapi hidup itu karena percaya. Anak kami Sekina ini karena dia memiliki talenta, anugerah yang daripada Tuhan untuk dia bisa bermain musik, main musik biola. Diawali dengan dia mendapatkan les free. Jadi semua itu karena anugerah Tuhan. Dan satu kesaksian, dan anak kami ini dia juga masuk di dalam orkestra, ya, dengan audisi yang ada dia juga bisa masuk dalam satu orkestra. Satu saat kami mengantar dia untuk datang ke tempat latihan orkestra, dan di sana ketika anak kami sudah naik untuk latihan di lantai 4, ada seorang bapak itu datang kepada kami dengan membawa, dia menenteng biola, dan dia mengatakan, Bapak Ibu, ini berkat untuk Sekina, bisa untuk dipakai. Kami sangat bersyukur, ya, karena anak kami ini dia harus mengganti biola dia yang ukuran setengah, harus diganti dengan ukuran yang 3/4. Jadi yang dia pakai ini sudah bukan ukuran dia. Dan bagaimana kami mengajar Sekina ini untuk percaya bahwa Tuhan akan memberkati dia. Jadi waktu dia percaya, ya, maka Tuhan melihat bagaimana kepercayaannya dia kepada Tuhan. Ya, waktu itu kami menerima biola itu, kami berterima kasih kepada Bapak ini dan kami bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya hubungan kami dengan Bapak ini, kalau ketemu ya kami sapa, kami berikan senyum dan bercerita apa adanya. Dan saya percaya Tuhan pakai Bapak ini untuk menjadi alat Tuhan untuk memberkati kami. Tapi saya mau katakan, meskipun biola itu belum kunjung datang, mungkin kurang lebih Sekina berdoa, kami berdoa, biola itu belum kunjung datang, tapi saya mau katakan kami tetap percaya, ya, kami tetap percaya kepada Tuhan yang kami sembah. Ya, kami bersyukur
apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupan keluarga kami. Banyak hal, banyak kesaksian. Mungkin itu satu kesaksian yang kami sampaikan. Itu perintah yang kedua, bahwa jangan percaya, jangan bersandar menurut pengertian kita sendiri. Ya, jadi merupakan kekejian di mata Tuhan apabila kita hanya datang membawa masalah kita, persoalan kita, pergumulan kita, tapi kita tidak memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Poin yang ketiga di situ dikatakan bahwa akuilah Dia di dalam segala lakumu. Akuilah Dia di dalam segala lakumu. Akuilah Tuhan di dalam sikap tingkah lakumu. Akuilah Tuhan dalam seluruh seantero kehidupanmu. Kita mengakui Dia di dalam kita bersikap, di dalam kita berperilaku. Kita mengakui Dia. Kepercayaan itu adalah iman di dalam perbuatan, iman di dalam bersikap. Karena esensi daripada iman itu sendiri adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, dan dinyatakan di dalam sikap dan tingkah laku kita setiap saat, setiap waktu. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita hari ini, bahwa ada 3 perintah, yaitu yang pertama kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan yang kedua jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, dan yang ketiga dikatakan bahwa akuilah Dia dalam segala lakumu. Ayat terakhir di situ dikatakan bahwa maka Ia akan meluruskan segala jalanmu. Meluruskan segala jalanmu itu perintah atau janji. Itu adalah janji. Tapi saya mau katakan bahwa bagaimana kita fokus kepada apa yang menjadi perintah Tuhan, sebab itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Kita tidak perlu mengingatkan Tuhan tentang janji-janji yang ada. Tuhan kita tidak tuli, Dia pasti mendengar, Dia tahu kapan Dia mengenapi janjinya. Tetapi bagaimana kita fokus kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Di situ dikatakan juga dalam ayat yang lain, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu perintah apa janji? Itu adalah perintah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah janji. Itu adalah janji. Jadi bagaimana kita fokus kepada apa yang menjadi perintah. Sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita fokus kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya ambil contoh ketika di rumah, dalam kehidupan sehari-hari, saya bilang kepada anak saya, Sekina kamu bersihkan rumah, kamu sapu, sesudah itu kamu pel. Ketika dia melakukan itu adalah perintah atau janji. Itu adalah perintah. Itu adalah kesukaan siapa? Itu adalah kesukaan saya. Karena saya yang memberikan perintah kepada dia. Kemudian saya katakan, kalau kamu sudah melakukan perintah itu, maka Papa akan memberikan es krim kepada kamu. Itu adalah janji atau perintah? Itu adalah janji. Itu adalah kesukaan Sekina. Nah, di sini bagaimana saya mengajarkan bahwa bagaimana kita fokus dengan perintah Tuhan. Bagaimana kita fokus dengan apa yang Tuhan mau. Ya, janji itu pasti akan mengikuti. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Salam satu roh.